Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini ada yang tidak masuk teman-teman? Banyak. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca teks berjudul Aneka Benda di sekitar kita, kalian dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Dengan mengamati benda, kalian dapat klasifikasikan benda dan benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Dengan melakukan diskusi kelompok, kalian dapat menyimpulkan benda memiliki sifat fisik yang berbeda-beda dengan tepat. Kemudian dengan pengamatan terhadap alat ukur, kalian dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memperhatikan pengarahan, kalian dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Dan dengan di sini saya ada teks yang berjudul tentang benda-benda di sekitar kita. Baiklah, akan saya bacakan terlebih dahulu. Apakah benda itu? Manusia, benda, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga termasuk benda. Kemudian manusia dan hewan dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda itu juga dapat ditimbang. Kemudian benda-benda itu tadi sesuai dari teks bacaan di depan itu ada 2, ada benda hidup dan juga ada benda mati. Kalau benda hidup itu adalah yang termasuk tadi contohnya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Karena kenapa disebut benda hidup? Karena dia bernafas, bertumbuh, dan berkembang. Ya, kemudian kalau contoh dari benda yang mati itu ada benda seperti batu, tadi gelas, dan juga buku, karena dia tidak bernafas atau bertumbuh. Coba teman-teman lihat di depan di sini ada gambar-gambar. Yang pertama ada gambar api, ada minyak goreng, cahaya, ember, es balon, suara, radio, dan juga hewan. Nah, di antara benda-benda ini kira-kira benda mana yang benda mati termasuk benda mati? Ember. Ember, betul. Terus balon, es, radio, ya itu termasuk benda mati. Kemudian ada yang benda hidup, itu hanya satu, apa? Hewan. Kemudian di sini ada api, lampu, dan juga suara. Nah, ini adalah termasuk bukan benda karena dia tidak menempati ruang. Kemudian benda-benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi. Misalnya ada warna, bentuk, dan juga ukuran. Di sini yang pertama, coba teman-teman dilihat ada gambar apa saja di sini. Lemari, ban, kursi, dan juga buku. Nah, ini kita perlukan kita kelompokkan mengenai ukurannya. Ukurannya ada yang kecil, ada yang juga besar. Kemudian yang kedua, benda kita urutkan, kita kelompokkan sesuai bentuknya. Yang pertama, bentuk-bentuknya. Ini yang pertama ada gambar bola. Bola itu bentuknya adalah lingkaran. Kemudian ada di sini papan lalu lintas, bentuknya segitiga. Ada juga di sini ada jam, ada tas foto, ada batu, dan juga ada papan catur. Nah, ini bisa kita kelompokkan menurut bentuk lingkaran, segitiga, ataupun persegi. Kemudian yang terakhir menurut fisiknya yaitu kita kelompokkan menurut warnanya.
Nah, warna itu beragam ya teman-teman. Warna-warna di bawah ini seperti contohnya yang pertama gelas berwarna apa ini? Biru. Ada gelas juga berwarna abu-abu. Di sini ada warna ungu, orange. Nah, ini warna-warnanya sama kita kelompokkan sesuai dengan warna. Kemudian selain kita bisa kelompokkan benda-benda di sekitar juga, kita bisa ukur. Nah, di sini di depan ada contoh alat-alat ukur yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada penggaris, ada meteran pita. Meteran pita itu kita gunakan biasanya untuk penjahit atau tukang penjahit untuk mengukur baju. Ada juga di sini meteran gulung. Meteran gulung ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur pintu ataupun selainnya. Jadi di sini saya membawa bentuk ukuran realitanya, itu salah satunya adalah penggaris. Kita ukur benda di sini ya, depan ada spin. Kita ukur dari angka 0. Kita mulai dari angka 0. Kita samakan sampai ujungnya ini. Nah, di sini ujungnya itu ada pada garis angkanya 15. Jadi spidol ini panjangnya adalah 15 cm. Cm itu adalah satuannya sentimeter. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi dari saya. Jadi dapat kita simpulkan materi pada hari ini yaitu benda adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan mempunyai massa. Massa benda juga dapat diukur dengan cara individual. Nah, benda tadi ada dua, ada benda hidup ataupun benda mati. Ada juga benda bisa dikelompokkan menurut fisiknya, itu bisa sesuai dengan bentuknya, ukuran ataupun warna. Mungkin cukup sekian kita belajar hari ini. Kita tutup dengan membacakan doa bersama-sama. Doa sebelum bulan dimulai. Selesai. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.